Bang, apa sih yang dimaksud giringan A dan giringan B? Sebetulnya saya udah pernah ini, kalau nggak salah sih saya buat kontennya, tapi nggak apa-apa nih, karena ada pertanyaan apa yang dimaksud giringan A dan giringan B. Oke, di sini sepengetahuan saya juga sering menanyakan di beberapa salah satu senior yang ada di Kota Cirebon itu. Saya juga dulu sempat bingung, cih, kok ada giringan A, ada giringan B. Nah, jadi kan sempat pusing, sempat terbalik-balik. Nah, jadi yang dimaksud giringan A. Nah, mana ya? Nih. Ini ada si Raja Pukul. Ini masuknya giringan A. Ada apa? Putra Petir, giringan A. Terus ada Bintang Mas. Bintang Mas juga masuknya giringan A. Terus ada si siapa tuh? Kancil. Nah, si Kancil juga giringan A. Nah, gimana sih giringan A tuh? Kita ambil nih. Nih, si Raja Pukul aja. Ini diambil di giringan A. Kita coba ya. Tapi betinanya lagi nelur tuh. Kok bilangnya giringan A sih, Bang? Iya dong. Nah, jadi seperti ini nih. Ini giringan A. Ini baru nelur satu, masih agak giring tuh. Jadi giringan A itu dikhususkan untuk merpati yang sudah mapan. Dikhususkan untuk merpati yang sudah siap gandeng-gandeng. Dikhususkan untuk merpati yang giringnya sudah bagus, sudah maksimal. Biasanya itu 4 giringan itu udah pindah dari B ke A. Nah, terus bedanya apa giringan A dengan giringan B? Nggak ada bedanya, teman-teman. Cuman hanya di minggunya. Biasanya kalau giringan A itu cuman ini berbeda-beda ya, tergantung dari di mana tempat kalian itu tinggal atau penghobi kalian itu biasanya giringannya gimana itu sebetulnya sama saja sih. Tetapi yang saya ketahui, saya tanyakan juga. Jadi kalau merpati giringan A itu merpati yang siap tarung, siap gandeng-gandeng, siap adu balap, siap adu kecepatan. Nah, itu masuknya ke giringan A. Di lomba-lomba pun biasanya kalau khususnya di Cirebon sekarang hampir giringan B udah nggak ada lomba, hanya di giringan A. Jadi banyak dari senior kadang merpati yang masih bahan pun dipindahkan ke A langsung biar sekalian ngelatihnya. Jadi lebih jelasnya untuk giringan A itu merpati yang sudah mapan. Nah, pada intinya seperti itu. Nah, sedangkan giringan B merpati yang belum mapan atau merpati pijikan, merpati bahan, terus merpati yang baru belajar giring. Nah, itu adanya di giringan B. Nah, sekarang ini giringan B. Nah, makanya merpati saya yang giringan A itu nggak pada giring. Ini kayak contoh Raja Pukul, ya hasil nelur. Terus Putra Petir sama juga nelur. Nah, yang giringan B nih. B. Ya bisa juga sih merpati misalkan yang sudah dewasa terus masuk ke B juga ada. Biasanya merpati yang baru istirahat, habis istirahat itu ada. Nah, ini nih merpati B nih. Giringan B nih maksudnya nih. Dulu mah sempat ada lomba juga di giringan tuh. Nih giringnya tuh seperti ini tuh. Nanti saya tangkap nih ya. Cuman ini udah giring sebetulnya, cuman baru angkat giringan. Nih giringan B. Jadi tuh merpati-merpati yang seperti ini. Jadi nggak mungkin kalau merpati seperti ini terus kita bawa atau kita masukkan ke giringan A. Kenapa? Karena pasti yang pertama itu akan ya mengganggu merpati lain yang sudah mapan. Yang kedua itu bakal ngerusuh, biasanya kadang muter-muter karena merpati yang baru belajar. Anggap aja B itu belajar, kalau A itu udah top kayak gitu. Ini baru angkat giringan, nanti saya ambil lagi nih. Tuh ini merpati pijikan nih, masih tuh ya kan. Jadi kalau disimpan dia ngejar tuh. Ini agak liar juga nih. Ini giringan masih giringan B tuh. Lar sayapnya masih piyik 1, 2, 3, 4, sisa 4. Nah, ini masuknya ke giringan B. Jadi giringan para pemula nih. Merpati-merpati yang baru giring, merpati pijikan. Kalau giringan A itu merpati yang sudah mapan, jaraknya juga sudah jauh. Nah, terus ini ada lagi nih rampok, saya pindahin giringan.
sebetulnya sih sah-sah saja mau kalian giringan apa. Kalau merpati bahan mau di giringan B, Bang, boleh nggak? Boleh. Cuman resikonya itu biasanya terhalang ketika kalian melatih. Ya saya juga sama mengalami kendala ketika di latihan. Kenapa mengalami kendala? Karena biasanya di waktu kalian memasukkan merpati yang belum siap lomba nih, belum siap tarung, terus kalian masukkan ke giringan A, itu bakalan kalian terganggu atau tidak maksimal untuk melatih merpatinya. Kenapa? Karena adanya perlombaan. Terus merpati-merpati yang sudah mapan, takutnya kalian kegandeng-gandeng ya, ketemu di jalan dengan merpati mapan. Nah, sedangkan merpati yang masih piikan atau bahan itu mentalnya itu belum terbentuk, dikhawatirkan nanti terbiasa terserempet-serempet, gesekan-gesekan dengan merpati yang sudah mapan. Merpati kalian bisa menjadi nantinya ngekor. Ngekor itu apa, Bang? Ngekor itu di belakang terus. Jadi, nah kalau itu seringan kebiasaan karena merpati muda dengan merpati tua atau dewasa bercampur, adik takutkan seperti itu, teman-teman. Dulu di sini B juga dulu rame, ada sama B juga ada lombanya. Cuman biasanya merpati-merpati yang masih junior. Nah, kalau sudah senior itu biasanya masuk ke giringan A. Jadi sebetulnya kayak gitu ya. A itu dewasa, B itu merpati piikan. Nah, ini juga nih sama nih, tuh. Ini kenapa? Ini usianya udah lumayan nih si Rampok, karena habis bangun dari istirahat, saya masukkan ke B. Terus juga biar saya fokus ngelatih si Rampok. Jadi kalau di lapangan itu biasanya saya sendirian, nggak terlalu banyak penghobi. Karena biasanya kalau yang sudah senior itu mencampurnya antara merpati piikan atau bahan dengan merpati dewasanya biasanya. Kalau saya enggak. Jadi saya memilih untuk memasukkannya ke B tuh. Ini juga piikan nih tuh. Nah, giringnya kan masih jelek-jelek seperti ini, ya kan? Nggak apa-apa tuh, tapi jangan dimasukin ke A. Boleh nggak, Bang? Boleh. Tapi nanti kalian ngelatihnya, kalau menurut saya kurang ya nantinya. Kurang maksimal. Jadi nanti ada jalannya lomba, kan nggak enak juga ada lomba kita ngelatih, takutnya ngeganggu jalannya perlombaan. Nantinya nggak baik juga. Barangkali mending kalau merpatinya tepat ke betina, kalau nggak ketepat, nah nanti ada 3 merpatinya, 2 yang lagi lomba. Nah, nanti terus merpati kalian yang masih piikan ngikut. Nah, jadi mengacau lah ibaratnya. Sebetulnya di B juga ada dulu, cuman sekarang sudah jarang. Kebanyakan sekarang nggak ada lomba kalau giringan B. Ada, cuman beberapa. Jadi kalau masih piikan, kalau rame ya banyak yang punya piikan, ya ada lomba. Beda dengan A. Kalau A itu setiap giringan A itu pasti ada lomba. Dari hari Jumat, Sabtu, sampai Minggu selalu ada lomba. Tapi kalau giringan B, lihat kondisi penggemarnya, penghobi merpatinya. Kalau lagi rame, banyak yang itu, terus merpatinya sudah siap, jarak sekitar 200-an lah, 200 meter, kadang 500 meter ada yang sudah siap ya dilombain. Nah, jadi kalau merpati-merpati yang bahan-bahan itu masuknya ke giringan B. Sedangkan merpati yang sudah mapan, sudah jago nih, sudah siap tanding, siap tarung, dimasukin ke A. Sah-sah saja, mau kalian kemanapun, mau merpati yang sudah mapan, sudah dewasa ke B juga boleh. Nah, dengan catatan kalau di sini kalian cuma punya merpati yang sudah mapan, sudah siap tarung, terus kalian masukkan ke giringan B yang nggak ada lomba. Kalau di sini dulu mah ada dulu, sekarang udah nggak ada. Kebanyakan larinya ke A semua. Kalau B itu untuk piikan, jadi ngelatih masih deket-deket. Jadi seumuran semua. Nah, tujuannya seperti itu. Adanya giringan A dan giringan B. Tapi yang saya ketahui, tetapi kalau di daerah kalian nggak tahu juga ya. Bisa juga terbalik-balik seperti itu. Kalau di sini umumnya kalau A itu merpati yang sudah mapan, sedangkan B merpati yang masih bawahan atau masih ya ibaratnya masih anakan lah. Kayak gini nih. Tuh, giringnya juga belum bagus. Ini kan Rampok walaupun dewasa saya masukkan ke B. Nih, 1, 2, 3. Nah, terus ada lagi nih. Tuh, ini kan sama nih, udah mapan. Udah lagi habis punya anak nih. Tuh, anaknya alhamdulillah udah bisa terbang, belajar terbang. Nah, ini dengan sendirinya dia mau ke B nih. Tuh. Kita coba ya.
Loh, kok nggak mau? Tuh, ya kan? Nah, ini juga si Kliwon nih. Ini udah mapan tuh. Tapi dengan sendirinya dia ke base sendiri nih tuh, tanpa saya setting. Nah, biasanya kalau punya pijikan seperti ini kan ini udah lama nih istirahat nih. Apa namanya? Nggak main-mainan sampai anaknya besar segitu. Nah, biasanya saya memasukkannya ke B dulu. Nah, ini udah otomatis dia masuk sendiri ke B nih. Jadi saya kalau ngelatih ya cukup 4 pasang ini, 1, 2, 3, 4, dan nggak ada perlombaan. Biasanya juga saya di lapangan-lapangan yang terdekat aja, nggak yang jauh-jauh atau yang nggak rame. Terus biasanya kalau sekarang ini giringan B. Kalau saya main ke lapangan manapun biasanya jarang sekali penghobinya, sedikit sekali. Paling hanya 2, 3. Nah, itu di giringan B. Jadi yang punya pijikan, yang baru dilatih ya bawa berangkat. Tapi kalau yang nggak punya ya biasanya udah istirahat. Paling mantau-mantau burung aja. Nah, kalau saya di semua giringan ada. Harusnya nih, kalau merpati kolong saya nggak pada hilang, yang namanya musibah yang nggak tahu. Merpati kolong saya itu pada hilang, kayak gubernur hilang, terus apa lagi, jenius hilang, pinky boy hilang, terus apa lagi, masih banyak sih yang belum ada namanya juga hilang. Nah, harusnya biasanya saya untuk menyiasati biar saya itu dapat ngeplong terus setiap hari, konten terus setiap hari. Jadi ketika giringan A saya manfaatkan untuk merpati balap. Nah, sedangkan untuk giringan B saya manfaatkan untuk melatih merpati kolong. Cuman karena ini merpati kolongnya saya nggak punya, ada juga satu lagi bertelur. Ini 2, nih 3, cuman 3, yang satunya lagi bertelur. Nah, paling saya nanti main-main ke lapak kolong. Cuman ini kan masih perdana ya. Ya paling saya deket-deket di sini aja, di luar kandang. Saya lob tipis-tipis sampai 3 giringan. Nanti setelah 3 giringan nanti coba 1 giringan lagi bawa ke lapak. Nah, setelah itu biasanya baru setelah kelihatan mapan saya pindahkan ke giringan A. Jadi seperti itu ya teman-teman, yang dimaksud giringan A dan B. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Jadi ikuti saja yang ada di daerah teman-teman. Jadi kebiasaannya itu apa? Biasanya kalau giringan A itu rame. Nah, tandanya seperti itu. Kalau giringan B sepi. Jadi antara rame dan sepi. Karena kalau B itu biasanya pijikan. Jadi hanya beberapa. Jadi kalau orang yang nggak punya pijikan, belinya udah dewasa, masukin ke dewasa. Atau orangnya udah beli merpatinya sudah cukup umur, siap tanding, siap tarung, siap lomba, ya langsung masuk ke giringan A. Karena kalau di giringan B nanti, walaupun ada lomba, kalau di daerah teman-teman ada lomba itu biasanya nggak boleh ya, karena beda usia. Karena di sini biar adil. Kalau yang senior itu nggak boleh nakalin junior. Tetapi kalau junior ini boleh nih nakalin si senior. Kalau kalian punya merpati yang masih senioran nih, boleh nggak ke A? Boleh. Ikut lomba boleh nggak? Boleh. Tapi kembali lagi ke merpatinya mampu atau tidak. Tapi kalau dibalik, yang senior lawan junior itu kebanyakan dilarang. Jadi harus seusiaan. Jadi kayak lomba, seumpama senioran, ya itu boleh diisi dengan si junior. Tetapi kalau lomba si junioran, kayak SI 23 nih, 23 kan udah mulai bermunculan tuh. Nih, SI 23 ya harus 23 semua. Nah, jadi seperti itu tujuannya, untuk biar adil dalam perlombaan. Jadi di sini sudah dimengerti ya teman-teman, antara merpati giringan A dan giringan B. Nah, itu mungkin di daerah teman-teman ada ya berbeda lagi pengistilahannya. Bahkan saya sempat dengar kalau di merpati kolong itu ada giringan C juga, ada giringan D juga. Cuman saya nggak tahu apa sih maksudnya, belum mendalami secara langsung apakah benar ini ada giringan C sama D. Saya belum tahu pasti karena masih kurang pengetahuan untuk di merpati kolong. Ya, kalau di balap itu cuma ada 2 giringan, A dan B. Yang saya ketahui, kalau A itu merpati dewasa atau merpati mapan, sedangkan yang B itu merpati anakan atau pijikan, atau merpati yang baru belajar angkat giringan, merpati yang baru belajar latih. Nah, mungkin video ini bisa menambah wawasan teman-teman. Mungkin juga mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.
Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.